dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap 2-kan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya. Kami ingin konfirmasi terkait pernyataan dari pengacara dari dua tersangka ini mengatakan bahwa sebenarnya penahanan tidak dilakukan, itu ada pemanggilan karena kan dalam sepanjang pemeriksaan tersangka Salvi hadir dalam pemanggilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian dalam proses kasus ini ada intervensi politik Pak dalam penahanan informasi? Oke, kami serahkan ke Pak Dir terkait tentang materi ya. Ini terkait tentang materi proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya. Silakan Pak Dir. Pertanyaannya luar biasa, tajam. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi diinformasikan oleh Pak Kabid Humas bahwa hari ini kami melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dokumen elektronik yang mana tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP. Kemudian yang kedua, intervensi. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak tepat, ada mekanisme yang disebut pra-peradilan. Atau apabila menemukan kecurigaan-kecurigaan atau dugaan-dugaan dari penyidik kami yang dianggap tidak benar, ada pengawas internal yang itu semua saluran bisa digunakan oleh semua pihak di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang kami lakukan. Saya kira itu ya. Kita berisikan nama yang kemudian menjadi tokoh-tokoh yang mendukung penangguhan tersebut. Ini prosedurnya seperti apa, sejauh mana, apakah ini akan mempengaruhi tahap 2 atau bagaimana? Hari ini tanggung
tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah menjadi tanggung jawab dari pihak jaksa penuntut umum. Jadi prosedurnya silahkan diajukan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Oke. Ya. Oke, saya jawab ya. Jadi baik tentang adanya statement atau pernyataan dari mantan pejabat Polri, kami perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Polri tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami berterima kasih dengan beliau yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan suatu rangkaian proses hukum. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan. Apakah yang bersangkutan memiliki penyakit bawaan atau memiliki penyakit menular, karena ini kan akan bergabung dengan tahanan lain. Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita pasti sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter perlengkapan yang lebih dibandingkan dokes yang ada, sehingga ini memberi ruang penyidik menghormati hak asasi manusia, termasuk yang disampaikan bahwa ada kezoliman. Kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk terhadap salah satu tersangka diberikan ruang pada saat melaksanakan ujian. Mungkin teman-teman sudah melihat ada dokumentasi yang sudah naik di media sosial maupun televisi, diberi ruang kesempatan untuk melaksanakan ujian. Jadi saat proses pengobatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri, ini juga diberi ruang bagi keluarga, tim kuasa hukum, termasuk simpatisan tadi. Yang Mbak tanyakan itu merupakan bagian dari simpatisan. Ini diberi ruang untuk bisa membesuk 2 orang tersangka tersebut. Dan itu sebenarnya langkah-langkah penghormatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan. Jadi kami meluruskan, ada tokoh yang menyatakan kezoliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah dilakukan. Jadi memang kalau dalam upaya hukum, kami tekankan sekali lagi, ini bukan terhadap personal, bukan terhadap profesi, bukan terhadap ketokohan, tetapi terkait tentang laporan seseorang warga masyarakat, dilengkapi dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain, sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka. Jadi proses itu yang harus kita sama-sama mengedukasi. Makanya kami mau menyampaikan ke Bapak yang tersebut, untuk bijaklah secara hukum, jangan membuat suatu statement, pernyataan-pernyataan yang membuat publik ragu. Harusnya dengan beliau yang memiliki kemampuan, apalagi untuk kemarin kita dengar bersama-sama dinyatakan bahwa 2 orang tersangka itu sehat. Yang bisa membuktikan yang bersangkutan sehat itu adalah orang-orang yang expert in area, orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya, yaitu apa? Dokter. Ya. Bapak, ini selain
dengan marak begal beberapa waktu Yang masih ada. masih beberapa terutama di Jabodetabek di wilayah greater area gitu. Apa nih Kak, eskalasi seperti apa kalau dari? Ya, kalau kita berbicara secara statis, kejahatan-kejahatan jalanan, kita merubah diksi itu ya. Jadi jangan menimbulkan rasa fear of crime, rasa ketakutan, kekhawatiran di masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya preemptif yang dilakukan serta preventif serta upaya langkah terakhir ultimum remedium yang dilakukan oleh Ditreskrim beserta jajaran, ini sudah mengecilkan ruang gerak terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Mungkin rekan-rekan bisa melihat, masyarakat juga bisa menilai bagaimana tingkat patroli yang dilakukan, bagaimana mengaktifkan kembali siskamling, pos-pos kamling, termasuk ini juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa pemerintah, kepolisian dalam hal ini hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Apabila sudah terjadi peristiwa pidana tersebut, Polda Metro Jaya, khususnya di Ditreskrim Polda Metro Jaya juga hadir melakukan pengungkapan. Lihat beberapa hal terjadi yang termasuk viral maupun tidak viral, ini secara cepat dilakukan pengungkapan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kami juga meluruskan bahwa yang kejadian di Bekasi Kota itu bukan korban dari kejahatan jalanan ya ataupun curas, tetapi itu merupakan karena impact akan dilaksanakannya aksi tawuran, makanya yang bersangkutan dilakukan pembacokan, tetapi sudah diamankan 4 orang.